Combat Kit. Dalam perjalanan pulang kembali ke Afrika Selatan, saya menulis sebuah artikel bagaimana menghadapi misionaris yang datang mengganggu umat Islam di rumah-rumah mereka. IPCI menerbitkan 100.000 salinan manual ini, Combat Kit, yang didistribusikan secara gratis di seluruh dunia. Dapatkan salinan gratis dari Islamic Propagation Center International IPCI 124 Queen Street, Durban 4001 South Africa. Salinan ini adalah sebuah buku instruksi dan bukan untuk hiasan. Segera setelah Anda mendapatkannya, lihatlah indeks pada halaman 1 dan ikuti instruksi-instruksi yang terdapat pada halaman 2. Untuk memulai latihan, Anda membutuhkan Injil. Jika Anda tidak memiliki, maka belilah sebuah Injil dalam bahasa pilihan Anda, sebaiknya versi King James atau KJV. Saya meminta murid saya membuka sampul depan Injil yang mereka miliki dan meminta agar mereka menempelkan salinan Combat Kit secara permanen ke Injil tersebut. Jika tidak, salinan manual tersebut mudah tercecer atau hilang. Begitu Combat Kit melekat di tempatnya, murid tersebut siap untuk melakukan langkah pertama. Saya memintanya membuka indeks pada halaman 1. Sewaktu melihat-lihat topik yang ada di dalamnya, mata kami berhenti pada item 16, yaitu perzinahan. Tipe-tipe perzinahan di dalam Injil, halaman 13. Pada umumnya, pembaca akan kaget mendapatkan judul seperti itu di dalam sebuah kitab yang diatributkan kepada Tuhan. Anda harus membacanya sendiri agar dapat percaya. Pembaca dengan cepat mengacu ke halaman 13 untuk merasakan lebih dahulu bagian yang paling senonoh dari Combat Kit. Di awal halaman terdapat definisi dari kamus New Collins Dictionary. Incest, hubungan seksual antara dua orang yang mempunyai hubungan yang sangat dekat. Kamus Oxford menambahkan kalimat untuk menikah. Pada hari Minggu pagi, ketika sedang meneliti hal ini, saya dikunjungi oleh dua orang penginjil keliling. Mereka datang untuk memberi saya solusi dalam mengatasi masalah dunia dari Injil yang suci. Saya mengalihkan pembicaraan dan memberitahukan mereka bahwa saya hampir menyelesaikan tulisan tentang bunga rampai incest. Saya bertanya, apakah mereka mengetahui arti kata tersebut? Mereka mengatakan bahwa mereka mengetahui. Saya menjelaskan arti kata tersebut kepada mereka, yaitu tentang hubungan seksual antara ayah dan anak perempuannya, antara anak laki-laki dan ibunya, antara ayah dan menantu perempuannya, antara kakak dan adik. Saya menanyakan apa yang akan mereka katakan jika setelah esai tentang masalah tersebut selesai. Saya memberikannya kepada adik atau anak perempuan mereka yang masih muda untuk membacanya. Mereka berdua bereaksi dengan mengatakan akan menahan saya. Saya bertanya mengapa. Mereka mengatakan bahwa perbuatan saya memberikan buku yang mesum, kotor, dan tidak bermoral kepada orang yang mereka cintai adalah sebuah serangan terhadap kesucian mereka. Saya mengatakan tidak akan menyalahkan mereka atas reaksi keras tersebut. Tetapi, bagaimana jika ajaran mesum dan perzinahan yang tidak bermoral tersebut diambil dari yang dinamakan Kitab Tuhan, Kitab Suci Injil? Tidak mungkin. Mereka berseru dengan marah. Injil tidak berisi pornografi seperti itu. Buktikan, mereka meminta. Saya bertanya, buku yang berada di tangan Anda, apakah itu Injil? Para penginjil selalu membawa sebuah Injil. Ya, jawabnya. Bolehkah saya melihatnya? Injil tersebut diberikan kepada saya. Saya membuka Kejadian pasal 19 dan menunjukkan ayat 30. Saya meminta salah seorang dari mereka membacanya. Penginjil tersebut melihat ayat itu lalu tersenyum menyeringai. Dia ingin mengalihkan permasalahan. Saya bertanya, ada apa? Apakah itu bukan firman Tuhan? Iya, jawab mereka tanpa berpikir lagi. Tetapi, namun ketika didesak, apa yang dibaca orang Kristen tersebut? Lihatlah salinan aktual dari kitab suci tersebut pada bagian bawah bab ini. Kedua salinan tersebut berasal dari versi King James, KJV. Anda akan melihat adanya sedikit variasi antara kedua salinan tersebut. Pada ayat 32 versi pertama dibicarakan anak-anak perempuan Lot, Nabi Lot, yang ingin mempertahankan benih ayah kita. Sementara pada versi kedua ditulis dengan mempertahankan keturunan ayah kita. Tetapi terjemahan Injil yang lebih modern berbicara terus terang. Mereka berbicara secara jujur dan terus terang.
Pada malam itu, mereka, kedua anak perempuan Lot, memberi ayah mereka Lot minum anggur. Lalu anak perempuan yang lebih tua berhubungan seksual dengannya. Keesokan harinya berkatalah sang kakak kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Sebaiknya malam ini kita beri dia minum anggur lagi. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, sehingga masing-masing kita akan mempunyai anak dari ayah kita." Demikianlah pada malam itu juga mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu anak perempuan yang lebih muda berhubungan seksual juga dengan ayahnya. Dengan cara ini mengandung kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Injil Kejadian 19:33-36 dari Good News Bible in Today's English. Sebagai hasil dari hubungan haram dan perzinahan ini, kedua anak Lot masing-masing mendapatkan seorang anak yang terkenal dalam Injil sebagai nenek moyang Amon dan Moab. Komunitas yang dijaga dan dilindungi secara khusus dalam kitab Tuhan. Bangsa Yahudi harus memusnahkan orang-orang Palestina tanpa kecuali. Tetapi bagi keturunan Lot dari hasil perbuatan zina, Tuhan mempunyai perlakuan khusus yang lunak. Tuhan berkata kepada Musa, "Pada hari ini engkau, bangsa Israel, akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya." Injil Ulangan 2:18-19. Bangsa Amon dan Moab tidaklah lebih baik dari sepupu Palestina mereka. Dalam pandangan Injil, mereka hanyalah benih dari Lot, seorang keturunan Zinah. Tanyakan kepada para penginjil, apa kandungan moral pelajaran yang bisa dipelajari dari cerita mesum yang vulgar ini? Jika tidak ada kandungan moral dan memang tidak ada, lalu mengapa Tuhan tidak mencela Lot atau mendatangkan sifilis, gonoria, atau AIDS kepadanya? Bahkan sebaliknya, keturunannya adalah bangsa yang diberkahi dalam pandangan Tuhan. Nilai moral bagaimana yang bisa Anda dapatkan? Penegasan seorang psikolog. Dr. Vernon Jones, seorang psikolog Amerika yang ternama, melakukan eksperimen pada sekelompok anak sekolah yang usia dan status pendidikannya sama. Cerita tertentu dengan bias khusus diceritakan ke anak-anak tersebut. Kesimpulannya adalah, cerita-cerita ini membuat perubahan kecil tetapi permanen pada karakter anak-anak ini. Meski di dalam situasi kelas yang terbatas yang agak mengherankan, seorang penginjil evangelis yang berpengaruh, Jimmy Swaggart, dalam bukunya tentang incest, perzinahan, meratapi adanya perzinahan antara para ayah dan anak perempuannya yang telah mencapai proporsi yang endemik di USA. Ada sebuah hukum yang berlaku. Secara fisik Anda adalah apa yang Anda makan, dan secara moral dan mental Anda adalah apa yang Anda baca. Sebelum melangkah lebih lanjut, bukalah Injil pada Kejadian bab 19 ayat 30-36 dan beri bingkai ayat-ayat ini seperti Anda lihat pada bagian bawah bab ini, dan tulis pada bagian atas halaman tersebut dengan tulisan yang besar, dicetak tebal dan diberi garis bawah, perzinahan antara ayah dan anak perempuannya. Di bagian bawah halaman tersebut terdapat referensi berikutnya dalam topik perzinahan antara ibu dan anak laki-lakinya dengan tipe ketebalan huruf yang sama. Dapatkan referensi berikutnya dalam Injil Anda, Kejadian 35-32, dan isikan dalam nomor halaman seperti yang Anda lihat telah dilakukan pada bagian bawah bab ini. Perhatikanlah nomor halaman yang berbeda-beda dalam Injil yang berbeda. Jadi yakinkan nomor halaman tersebut sebelum memberi nomor dalam Injil Anda. Dengan Kejadian 35 dalam keadaan terbuka, beri bingkai ayat 22 seperti terlihat pada halaman 264 dan 265. Dan tulis judul dalam huruf tebal, perzinahan antara anak laki-laki dan ibunya. Dan garis bawahi. Pada bagian bawah halaman tersebut tulis perzinahan antara mertua dan menantu perempuannya. Lihat Kejadian 38 ayat 15-18 dan ulangi latihan memberikan nomor halaman dan membingkai ayat tersebut seperti yang telah Anda lakukan dalam dua contoh sebelumnya. Kemudian kembali ke Combat Kit halaman 13 dan 14 dan selesaikan latihan menandai Injil Anda untuk menghadapi setiap penginjil Kristen yang mengetuk pintu Anda. Semakin baik persiapan Anda, maka penginjil tersebut akan menjadikan layang-layang sebagai pesawatnya. Secara sekilas, lihat kembali dua halaman di belakang dan judulnya
perzinahan antara anak laki-laki dan ibunya. Baca ayat 22 di sana. Kedua salinan tersebut berasal dari versi King James yang paling terkenal. Tipe yang lebih besar berasal dari KJV dalam revisi utama kelimanya. Sesudah merevisi kitab tersebut 5 kali, orang-orang Kristen masih menyebut versi King James. Bandingkan kedua salinan tersebut, mereka mulai dan terjadilah. Dan maka terjadilah. Umat Kristen belum membebaskan diri mereka dari sindrom pada mulanya. Lihat The Choice, jilid 1 tentang penyakit abadi ini. Terjemahan modern lebih eksplisit. Kedua kutipan tersebut membicarakan Ruben pergi dan berbaring dengan Bilhah. Injil Katolik Roma versi Douay menggunakan pilihan kata yang berbeda, yaitu Ruben pergi dan tidur dengan Bala, maksudnya Bilhah. Tulisan yang berlainan ini tidak mengatakan kepada kita berapa usia Ruben. Tidak ada seorang pun yang heran mendengar seorang anak berusia 5 atau 10 tahun tidur dengan ibunya atau ibu tirinya untuk menghangatkan diri. Versi The New Century dalam Injil Anak-anak Internasional diterbitkan oleh Word Bibles, Word ITK Limited, Milton Keynes, Inggris, tidak menghendaki anak-anak Kristen menerka-nerka arti kata berbaring atau tidur. Mereka bahkan mengeluarkan para penginjil dari kesulitan menerangkan kata-kata sederhana yang mereka sendiri ragu atas interpretasinya. Terjemahannya adalah Ruben melakukan hubungan seksual dengan seorang budak wanita Israel yang bernama Bilhah. Dapatkah mereka menyatakannya dalam bentuk yang lebih sederhana bagi para penganut kelahiran kembali yang tidak pernah menjadi dewasa? Dari 12 anak Yakob, Ruben adalah anak pertama, putra tertua yang dalam usianya yang sebaik-baiknya memperkosa ibunya. Meski disebut budak wanita atau gundik, dia adalah istri ayahnya, dan istri ayah Anda adalah seorang ibu dalam definisi apapun. Istri dan gundik adalah istilah yang sinonim dalam Injil. Periksa dalam Injil Anda di rumah. Ibrahim mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Injil Kejadian. Kitab Kejadian dikenal sebagai kitab pertama Musa alaihi salam. Tuhan yang Maha Kuasa yang dianggap telah mendiktekan kelima kitab Taurat Yahudi yang sekarang diterima oleh semua umat Kristen sebagai firman Tuhan. Pada kitab pertama dari 5 kitab ini, Tuhan yang Maha Kuasa mengatakan kepada Musa alaihissalam bahwa istri ketiga dari temannya, Ibrahim alaihissalam, adalah Keturah. Dua yang sebelumnya adalah Sarah dan Hajar. Jika Tuhan Musa alaihissalam sendiri mengetahui bahwa Keturah sebagai istri Ibrahim, lalu siapa yang mempunyai keberanian menentangnya dan mencemarkan nama Keturah? Tetapi beberapa penulis yang tidak diketahui dari kitab 1 Tawarikh bab 1 ayat 32 berani mengubah kata-kata yang didiktekan Tuhan kepada Musa alaihissalam dari istri menjadi gundik, kecuali jika yang dimaksud sama. Sebaliknya, penginjil seharusnya mengetahui bahwa masih terdapat kontradiksi yang lain di dalam Injil. Lihat pada indeks Combat Kit dalam kontradiksi dalam Injil dan tambahkan poin ini dalam daftar Anda. Perzinahan antara ayah dengan anak perempuannya. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Perzinahan antara anak laki-laki dengan ibunya. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilhah, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal ini kepada Israel. Tawarikh
ayat 1:32. Keturunan Ketura, gundik Abraham, perempuan itu melahirkan Zimran, Yokasan, Medan, Midian, Isbak, dan Su'ah. Anak-anak Yoksan ialah Sheba dan Dedan. Kejadian 25:1. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Gundik, lihat, istri dan gundik adalah istilah yang sinonim dalam Injil. Jika tidak, itu sebuah kontradiksi. Pengujian Wahyu. Misionaris Kristen sangat gemar mengulang ayat berikut dari tulisan Paulus. Karya Paulus paling banyak dibanding semua penulis Injil lainnya. Paulus menulis lebih dari 50% kitab dan surat-surat perjanjian baru, tepatnya 14 dari 17. Dalam Wahyu yang diakuinya sendiri dia berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah dengan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Injil 2 Timotius 3, 16-17. Ini adalah surat pribadi kedua dari Paulus kepada Timotius muridnya. Ingatkah Anda bahwa Paulus menasihatkan Timotius dalam suratnya yang pertama, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Timotius 5:23. Sekarang, Paulus memberikan Timotius nasihat spiritual yang lebih penuh harapan dan dapat diadaptasikan lebih luas untuk para pendengar. Tetapi siapakah Timotius? Dia direkrut untuk menolong Paulus dalam misi yang ditunjuknya sendiri. Dia adalah anak dari ayah seorang Yunani dan ibu seorang Yahudi, sehingga sesuai hukum Yahudi, Timotius adalah seorang Yahudi. Tetapi dia seorang Yahudi yang tidak dikhitan. Agar membuatnya halal, Paulus mengharuskan Timotius berkhitan. Kejadian 16:3. Dalam ayat tersebut, Paulus menasihatkan Timotius masalah kitab suci Injil. Injil yang dijadikan acuan oleh Paulus bukanlah salah satu yang kemudian dikenal sebagai Injil Matius atau Injil Lukas atau Injil Yohanes. Semua Injil ini belum ada dan baru dibuat beberapa dekade dan abad kemudian. Paulus tidak mempunyai pengetahuan tentang kitab-kitab tersebut. Paulus memberi Timotius kitab suci yang sudah dikenalnya sejak masa kanak-kanak. Kitab orang Yahudi seperti yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Karena ayat 16 yang sedang didiskusikan ini digunakan dengan luas oleh para misionaris Kristen untuk membuktikan kebenaran Injil secara keseluruhan, kita akan menggunakannya sebagai sebuah uji kasus. Ayat tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa jika setiap tulisan berasal dari Tuhan, dia akan bermanfaat untuk doktrin atau pengajaran, teguran untuk menghukum, memarahi, menunjukkan kepada umat apa yang salah dalam hidup mereka, 3 koreksi, berguna untuk memperbaiki kesalahan, 4 instruksi kepada kebenaran untuk melatih dan mengajarkan kita bagaimana hidup secara benar. Menurut saya, 4 judul kategori firman Tuhan di atas adalah sangat beralasan. Saya telah menanyakan umat Kristen apakah mereka dapat menemukan judul kelima untuk kategori firman Tuhan, dan berdasarkan pengalaman tidak pernah saya peroleh judul yang sesuai. Kita akan biarkan seperti itu. Sekarang marilah kita kembali ke pasal 38 dari kitab Kejadian yang terkenal itu untuk menganalisanya. Sangat penting untuk membaca dengan teliti keseluruhan pasal tersebut, sehingga tidak seorang misionaris pun pernah dapat menuduh Anda membaca Injil di luar konteks. Apakah konteksnya? 5 ayat yang pertama berbicara tentang Yehuda dan 3 orang saudara kandungnya. Yehuda adalah ayah bangsa Yahudi yang darinya kita turunkan kata Judea dan Judaism. Juga Juda, bahasa Ibrani Huda, juga bahasa Arab. Huda menjadi Hudi dan Yahudi berarti bangsa Yahudi. Yehuda mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Er, Onan, dan Shelah. Anak yang pertama menikah dengan seorang wanita yang bernama Tamar, tetapi ayat 7 menulis kematian Er yang terlalu cepat. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Injil Kejadian 38:7. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam 2 Timotius 3:16, untuk menguji apakah tulisan tersebut berasal dari Tuhan, tanyakanlah teman misionaris kita. Dalam judul apa ayat ini akan ditempatkan? Di bawah. 1 doktrin, 2 teguran, 3 koreksi, 4 instruksi kepada kebenaran.
Teman kita tersebut tidak akan kesulitan mendapatkan jawaban yang benar, teguran. Pelajaran yang didapat adalah jika kita melakukan sesuatu yang jahat dalam pandangan Tuhan, Dia akan menghancurkan kita. Itulah kandungan moralnya, itulah pelajarannya. Dalam Kejadian 38:8 dikatakan bahwa seorang tua bernama Yehuda mengatakan kepada anak keduanya Onan untuk menikah dengan janda almarhum kakaknya agar mendapatkan seorang anak darinya untuk meneruskan nama almarhum kakaknya, karena dia meninggal tanpa mempunyai anak. Dalam bangsa Yahudi, nama seseorang tidak boleh hilang. Di dalam Injil tertulis, lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, maksudnya lakukanlah hubungan seksual dengannya, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti, anak tersebut tidak akan membawa namanya. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Injil Kejadian 38 ayat 8-10. Tuhan membunuh Onan atas rasa irinya. Dia tidak menghendaki nama almarhum kakaknya terus hidup sebagaimana yang dikehendaki hukum. Tanyakanlah kepada para penginjil di bawah judul yang mana akan diletakkan perbuatan Tuhan tersebut, di bawah doktrin, teguran, koreksi, atau instruksi kepada kebenaran. Jawabannya seperti yang sebelumnya, yaitu teguran. Masalah ini tidak membebani pikirannya. Saya harap Anda telah membingkai ayat 15-18 seperti yang diinstruksikan pada halaman 21. Pasal yang pendek ini, Kejadian 38, adalah bagian pornografi yang paling mesum dalam sebuah kitab Tuhan. Setelah membacanya berkali-kali, buatlah catatan. Yehuda memulangkan menantunya Tamar ke rumah orang tuanya dengan janji jika anaknya yang ketiga, Shelah, sudah cukup dewasa untuk menikah, dia akan memanggilnya untuk memenuhi tugasnya memberi Tamar seorang bayi untuk mengekalkan nama almarhum suaminya Yehuda adalah orang yang percaya kepada tahayul. Dia telah kehilangan 2 orang anak laki-lakinya karena Tamar, menantunya, dan ia tidak berani mengambil resiko kehilangan anak yang tinggal satu-satunya. Shelah, Yehuda ketakutan. Jangan-jangan dia mati seperti kedua kakaknya itu. Injil Kejadian 38:11. Shelah telah dewasa dan mungkin telah siap menikah. Tetapi ayahnya tidak memanggil Tamar untuk menikah dengan Shelah, sehingga Tamar dapat mengandung seorang anak yang membawa nama almarhum suaminya. Tamar ingin balas dendam atas kelalaian Yehuda melakukan tugasnya. Dia mendapat kabar bahwa mertuanya sedang pergi ke Timna untuk mencukur dombanya. Tamar merencanakan untuk mencegat Yehuda. Dia pergi dan duduk di tepi jalan, mengetahui dalam hatinya bahwa laki-laki tua tersebut tidak akan pernah melewatinya tanpa menegurnya. Begitulah Yehuda melihat Tamar dan mengira dia adalah seorang wanita tunasusila, seorang pelacur. Lalu berkata kepadanya Tamar, marilah, aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Injil Kejadian 38:16. Pada saat itu, orang-orang tidak membawa uang tunai atau kartu kredit sehingga Yehuda berkata akan mengirim kepada Tamar seekor anak kambing setelah dia berhubungan seksual dengannya. Tamar bukanlah seorang yang dapat terbuai oleh ucapan tersebut. Dia mempunyai rencana utama yang telah dipikirkan dan dilakukan secara baik. Dia menawar, apakah jaminannya bahwa anak domba tersebut akan dikirim? Apa jaminan yang Anda inginkan? Tanya Yehuda. Cincin dan gelang Anda. Masyarakat pada masa itu biasanya menggunakan gelang pada pergelangan tangannya. Dan tongkat yang Anda pegang saat ini. Laki-laki tua tersebut menyerahkan barang-barang yang diminta dan berhubungan seksual dengan menantunya. Dari hubungan ini, Tamar mengandung. Jangan lupa bahwa dan Onan gagal membuat Tamar mengandung. Dalam masa 3 bulan, kehamilannya semakin tampak. Gunjingan mulai menyebar. Berita Tamar telah melakukan pelacuran dan mengandung anak dari perbuatan tersebut sampai kepada Yehuda. Yehuda sekarang mempunyai alasan untuk marah terhadap Tamar. Dia memerintahkan bawa dia keluar, perempuan jalang tersebut, dan bakar dia. Sebelum ini, dia adalah perempuan yang jahat. Yehuda kehilangan 2 anak laki-laki karena Tamar. Sekarang dia adalah seorang perempuan jalang dan patut dibakar hidup-hidup.
Tamar lebih cerdik dari yang dibayangkan Yehuda. Sebelum mertuanya melakukan hal tersebut, dia mengirim cincin, kalung, dan tongkat melalui seorang pelayan dan sebuah permohonan agar Yehuda mencarikan orang yang bertanggung jawab atas kehamilannya. Tamar berkata, "Bersama laki-laki yang memiliki barang-barang ini, saya saat ini mengandung." Yehuda mengenali barang-barang miliknya dan berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila, anakku yang masih hidup, dan dia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu." Injil Kejadian 38:26. 9 bulan setelah hubungan seksual di Timna antara Yehuda, seorang mertua, dan Tamar, menantunya sendiri, bidan berjaga-jaga di sisi tempat tidur Tamar. Dari ukuran perutnya, dia memperkirakan Tamar mengandung anak kembar, dan berdasarkan hukum Musa alaihissalam, dia harus sangat berhati-hati dalam memberi tanda anak pertama. Jika wanita melahirkan anak kembar yang identik dan jika tidak hati-hati dalam memberi tanda kepada anak pertama, maka ditakutkan adanya ketidakadilan karena anak pertama menerima bagian yang terbesar dari warisan ayahnya. Ketika Tamar melahirkan, salah seorang bayi tersebut ditarik tangannya dan perawat mengikatkan sebuah benang merah tua untuk menandakan bahwa inilah bayi yang pertama lahir. Tetapi hal ini terlalu sensitif untuk amak yang baru lahir, sehingga dia dengan cepat menarik tangannya ke dalam kehangatan ibunya, yang menyaksikan adik laki-lakinya lahir dari bidan berseru, "Alangkah kuatnya engkau menerobos keluar." Maka anak itu dinamai Peres. Sudah itu keluarlah ke saudaranya laki-laki yang tangannya telah terikat benang kirmizi itu. Lalu kepadanya diberi nama Zerah. Injil Kejadian 38:29-30. Peres adalah sebutan untuk orang yang melompati antrian, seorang yang telah membuat orang lain keluar dari gilirannya. Dan Zerah berarti merah dalam bahasa Ibrani karena dia memiliki benang merah pada tangannya. Pertanyaannya adalah, apa kandungan moral dari seksologi Injil pada pasal 38 kitab pertama yang terkenal ini? Tuhan membunuh pelajaran yang kita dapatkan adalah teguran. Tuhan membunuh Onan, lagi-lagi pelajarannya adalah teguran. Sekarang Yehuda melakukan perbuatan zina dengan Tamar dan mendapatkan anak haram yang kembar yang kemudian dianugerahi menjadi nenek moyang satu-satunya anak Tuhan. Apa kandungan moralnya? Tidak ada. Maka berarti tidak bermoral. Di bawah judul apa Anda akan menempatkan cerita mesum ini? Apakah 1. Doktrin, 2. Teguran, 3. Koreksi, 4. Instruksi kepada kebenaran? Jika kita tidak dapat memasukkan cerita mesum ini di bawah 4 judul tersebut dalam sebuah kitab Tuhan, maka kita terpaksa membuat judul kelima. Judul kelima yang tepat adalah pornografi. Yehuda, bapak bangsa Yahudi, darinya diturunkan kata-kata Judaism, Judea, dan lain-lain. Dan Tamar menantunya, serta keturunannya yang haram, Peres dan Zerah, diabadikan perbuatan haramnya di dalam yang dinamakan kitab Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Ibrahim. Ibrahim memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Injil Matius 1:1-3. Di dalam setiap Injil yang menyediakan referensi silang, di mana kalimat Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar disebutkan. Catatan marginal menunjuk ke Kejadian pasal 38 dengan kemesumannya secara terperinci. Onan juga mempunyai label yang termasyhur keburukannya. Setiap kamus terkenal mengabadikan perbuatan seksual yang tidak wajar akibat iri hati dalam judul onanisme, dosa Onan. Coitus interruptus berasal dari Onan, anak laki-laki Yehuda, Kejadian 38:9. Anak Tuhan atau anak Roh Kudus. Umat Kristen dalam semangat yang besar untuk memproduksi sebuah silsilah bagi Tuhannya telah menemukan 2 silsilah, sebuah oleh Matius dan yang lainnya oleh Lukas. Di antara 2 daftar leluhur Yesus ini, mereka memberinya 66 ayah dan kakek. Dari kedua daftar ini tidak ada nama yang identik kecuali Yusuf, tukang kayu, yang tidak ada jalan lain disebut sebagai ayah Yesus Kristus, seperti yang dikatakan Matius kepada kita. Ternyata ia, Maria, mengandung dari Roh Kudus.
Sebelum mereka, Yusuf dan Maria hidup sebagai suami istri. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Injil Matius 1:18-20. Matius dalam ketiga ayat tersebut menegaskan dua kali bahwa Roh Kuduslah yang menyebabkan Maryam hamil, dengan definisi yang kita ketahui bahwa dalam setiap bahasa di dunia seorang yang bertanggung jawab menghamili seorang wanita adalah ayah sebenarnya dan bukan yang dianggap ayah. Dari sini, berdasarkan pernyataan yang tegas dari Matius, Roh Kudus adalah ayah yang sebenarnya dari Yesus dan bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Dunia Kristen harus meninjau ulang teologi mereka dengan menyebut Tuhan sebagai anak Roh Kudus dan bukan anak Tuhan. Pengenalan sampul depan. Jika Anda serius melakukan dakwah dan menantang usaha-usaha umat Kristen yang mengajak masuk seorang Muslim, maka dapatkan salinan Combat Kit dalam versi ukuran kantung secara gratis. Apa yang dikatakan mereka? Pengakuan umat Kristen. Dr. W. Graham Scroggie dari Moody Bible Institute, Chicago, adalah salah seorang penginjil yang paling dihormati di dunia. Ia menjawab pertanyaan, apakah Injil merupakan firman Tuhan, juga menjadi judul bukunya. Di bawah judul bersifat manusia juga bersifat ketuhanan. Benar, Injil adalah bersifat manusia, meski beberapa orang yang tidak berdasarkan pengetahuan telah mengingkari hal ini. Kitab-kitab itu telah melalui pikiran manusia, ditulis dalam bahasa manusia dengan tangan manusia, dan mengandung gaya karakteristik manusia. Salah seorang Kristen terpelajar lainnya, Kenneth Cragg, uskup Anglikan dari Yerusalem, berkata dalam bukunya The Call of the Minaret pada halaman 277, tidak begitu dengan Perjanjian Baru. Terdapat penyingkatan dan editing, terdapat pilihan, reproduksi, dan pembuktian. Di balik penulis kitab tersebut terdapat pemikiran gereja. Kitab tersebut mewakili pengalaman dan sejarah. Jika setiap kata mempunyai arti, apakah perlu kita menambahkan kata lain sebagai komentar untuk membuktikannya? Tidak, tetapi para pendakwah profesional setelah membuka rahasia masih mempunyai keberanian untuk mencoba meyakinkan pembacanya bahwa mereka telah membuktikan di balik bayang-bayang keraguan bahwa Injil adalah firman Tuhan yang tak dapat dibantah lagi. Permainan tata bahasa berdalih dan bermain dengan kata-kata menakjubkan. Kedua doktor teologi ini mengatakan kepada kita dalam bahasa yang sejelas mungkin bagi manusia bahwa Injil adalah pekerjaan tangan manusia, sementara semuanya menganggap mereka sedang membuktikan yang sebaliknya. Seorang Arab mengatakan, jika yang seperti itu adalah para pendeta, Tuhan memberkati jamaah tersebut. Dengan omongan bodoh semacam ini, para penginjil diberi inspirasi untuk mengganggu orang-orang kafir. Seorang mahasiswa teologi belum dikualifikasikan sebagai penginjil muda dari Universitas Witwatersrand menjadi seorang yang sering mengunjungi Masjid Newton di Johannesburg dengan pemikiran kesaksian mulia untuk para anggota jemaahnya. Ketika diperkenalkan kepadanya dan telah memahami maksudnya, saya mengundangnya makan siang di kediaman kakak saya. Letaknya dekat dari masjid. Saat mendiskusikan keaslian Injil selama makan dan merasakan kekeras-kepalaan dogmanya, saya menyelidiki. Profesor Anda yang bernama Geiser, kepala jurusan teologi, tidak percaya bahwa Injil adalah firman Tuhan. Tanpa terlihat terkejut sedikit pun dia menjawab, saya tahu. Saat ini secara pribadi, saya tidak mengetahui keyakinan profesor tersebut tentang Injil. Saya hanya mengasumsikan dari kontroversinya tentang ketuhanan Kristus. Dia telah mengangkat isu tersebut dengan penganut ortodoks beberapa tahun yang lalu. Kemudian saya melanjutkan, berkata, dosen Anda tidak percaya bahwa Injil adalah firman Tuhan. Anak muda tersebut memberi respon lagi, saya tahu. Tapi kali ini dia meneruskan dengan kata-kata, tetapi saya percaya bahwa Injil adalah firman Tuhan. Tidak ada obat yang mujarab untuk orang seperti itu. Bahkan Yesus meratapi keadaan ini.
Sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Al-Quran, kitab suci Tuhan, juga menyalahkan mental seperti ini. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Al-Quran, Al-Baqarah 2:18. Tulisan ini ditujukan bagi siapa saja yang memiliki jiwa yang tulus, yang benar-benar tertarik mencari cahaya Tuhan, dan ingin dibimbing olehnya. Bagi yang lain dengan jiwa yang berpenyakit, fakta-fakta yang diberikan ini hanya dapat menambah penyakit di dalam hatinya. Sikap umat Islam, orang-orang Kristen yang sombong. Tak akan pernah Anda temui seorang misionaris, apakah itu Katolik, Protestan, atau salah seorang dari 1001 sekte dan golongan Kristen yang tidak secara umum mensyaratkan bahwa orang yang menjadi sasaran misi dakwahannya harus menerima Injilnya sebagai kitab terakhir dalam setiap opini keagamaan. Satu-satunya jawaban yang dimiliki orang itu, sasaran misionaris, adalah mengutip ayat-ayat Injil yang bertentangan dengan para misionaris atau mendebat penafsiran mereka. Pertanyaan yang mantap. Ketika seorang Muslim membuktikan suatu masalah dari kitab Injil milik umat Kristen, dan ketika seorang pendeta profesional tidak dapat menyangkal argumen-argumen tersebut, cara umat Kristen mengelak adalah dengan pertanyaan, apakah Anda menerima Injil sebagai firman Tuhan? Dalam menghadapi hal itu, pertanyaannya terlihat mudah, tetapi jawabannya sederhana, ya atau tidak. Tidak dapat diberikan sebagai jawaban. Pertama kali seseorang harus menerangkan posisinya, tetapi orang Kristen tersebut tidak akan memberikan kesempatan tersebut. Dia menjadi tidak sabar. Jawab, ya atau tidak, dia memaksa. Bangsa Yahudi melakukan hal yang sama terhadap Yesus 2000 tahun yang lalu. Pembaca dengan segera menyetujui bahwa sesuatu tidaklah selalu hitam atau putih. Di antara keduanya ada berjenis-jenis bayangan abu-abu. Jika Anda mengatakan iya untuk pertanyaan ini, itu berarti Anda siap menelan mentah-mentah semuanya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jika Anda memberi tanggapan dengan mengatakan tidak, dengan cepat ia melepaskan diri dari fakta-fakta yang Anda sajikan dan mengumpulkan dukungan dari teman-temannya dengan, lihatlah, orang ini tidak percaya terhadap Injil. Apa haknya menjelaskan kasusnya dari kitab kita? Dengan tipe argumen seperti ini, ia tertolong menghindari isu tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh seorang mubalik? Ia harus menjelaskan posisinya berhadapan dengan Injil sebagaimana seharusnya. 3 tingkat pembuktian. Sebagai orang Islam, kita tanpa keraguan mengakui bahwa dalam Injil ada 3 jenis kesaksian berbeda yang dapat dikenali tanpa memerlukan pelatihan khusus apapun, yaitu 1. Di dalam Injil Anda dapat mengenali apa yang mungkin digambarkan sebagai firman Tuhan. 2. Anda juga dapat melihat apa yang digambarkan sebagai perkataan Nabi Tuhan. 3. Dan Anda akan mengamati bahwa Injil adalah catatan dari para saksi yang melihat atau yang mendengar, atau tulisan seseorang berdasarkan cerita orang yang seperti itu adalah perkataan sejarawan. Anda tidak perlu mencari contoh-contoh dari berbagai jenis bukti yang berbeda di dalam Injil. Kutipan berikut akan memperjelas hal tersebut. Tipe pertama, aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka. Aku akan menaruh firmanku, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala apa yang kuperintahkan kepadanya. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Perhatikan kata ganti orang pertama yang diberi tekanan dalam referensi di atas, dan tanpa kesulitan Anda akan menyetujui bahwa redaksi pernyataan tersebut sepertinya layak sebagai firman Tuhan. Tipe kedua, Yesus berseru dengan suara nyaring, Elai, Elai, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jawab Yesus kepadanya, hukum yang utama ialah dengarlah, hai orang Israel. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang esa. Jawab Yesus kepadanya, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja.
Bahkan seorang anak kecil pun dapat menegaskan bahwa Yesus berseru, Yesus menjawab, dan Yesus berkata adalah perkataan dari orang yang dijadikan utusannya, yaitu perkataan Nabi Tuhan. Tipe ketiga. Dan dari jauh, Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Markus 1 ayat 13. Kesaksian tipe ketiga ini banyak terdapat di dalam Injil, yaitu kata-kata orang ketiga. Perhatikan kata ganti kepunyaan yang telah diberi penekanan. Itu semua bukanlah firman Tuhan atau perkataan nabinya, tetapi perkataan sejarawan. Amatlah mudah bagi seorang muslim membedakan ketiga tipe redaksi dari bukti di atas, karena semua itu juga terdapat dalam kepercayaannya. Dibanding pengikut agama lain, seorang muslim paling beruntung karena berbagai macam catatan tersebut terdapat dalam kitab yang terpisah. Pertama, tipe pertama, firman Tuhan ditemukan dalam kitab yang disebut kitab suci Al-Quran. Kedua, tipe kedua, perkataan Nabi Tuhan Muhammad SAW dicatat di dalam kitab yang disebut hadis. Ketiga, bukti tipe ketiga ini berlimpah-limpah jumlahnya dalam berbagai buku sejarah Islam yang berbeda. Beberapa ditulis oleh orang-orang yang berpengetahuan yang dapat dipercaya, dan yang lainnya ditulis oleh orang-orang yang kurang dapat dipercaya. Tetapi umat Islam dianjurkan menyimpan kitab-kitab tersebut dalam buku yang terpisah. Umat Islam menjaga ketiga tipe tersebut secara terpisah sesuai tingkatan sumbernya, dengan tidak menyamakannya. Sebaliknya, Injil berisi campuran berbagai literatur yang berisi hal-hal yang memalukan, mesum, dan cabul, semua dalam sampul yang sama. Seorang Kristen terpaksa mengakui persamaan spiritual terhadap semuanya, dan ini menyebabkannya menjadi tidak beruntung. Berbagai versi Injil. Sekarang akan lebih mudah bagi kita menganalisa pernyataan seorang Kristen tentang kitab sucinya. Memisahkan gandum dari bedak. Sebelum kita memeriksa dengan teliti berbagai versi, mari kita perjelas keyakinan kita berkaitan dengan kitab Tuhan. Apa maksud sebenarnya ketika kita menyatakan beriman kepada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran? Kita semua mengetahui bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan yang sempurna, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW kata demi kata, melalui perantara malaikat Jibril, dan benar-benar dijaga serta dilindungi dari kerusakan yang dibuat manusia selama lebih dari 1400 tahun. Bahkan pengkritik Islam dengan segan telah menjamin kemurnian kitab suci Al-Quran tersebut. Di dunia ini mungkin tidak ada kitab lain yang teksnya tetap murni selama 12 abad, sekarang 14. Taurat yang diyakini umat Islam bukanlah Taurat orang-orang Yahudi dan Kristen, meski tulisannya yang satu bahasa Arab dan yang lainnya bahasa Ibrani sama. Kita percaya bahwa apapun yang diajarkan Musa alaihissalam kepada pengikutnya adalah wahyu Tuhan, tetapi Musa bukanlah pembuat kitab-kitab tersebut seperti yang diatributkan kepadanya oleh orang-orang Yahudi dan Kristen. Kita juga percaya bahwa Zabur adalah wahyu Tuhan yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, tetapi Mazmur yang saat ini diasosiasikan dengan namanya bukanlah wahyu tersebut. Umat Kristen sendiri tidak berkeras mengatakan bahwa Daud adalah satu-satunya pembuat Mazmur. Bagaimana dengan Injil? Injil berarti gospel atau ajaran atau berita baik yang diajarkan Yesus Kristus selama masa tugasnya yang singkat. Penulis gospel sering menyebutkan Yesus melakukan dan mengajarkan ajaran tersebut. Demikianlah Yesus berkeliling, memberitakan Injil serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 2. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. 3. Memberitakan Injil. Injil adalah kata yang sering digunakan, tetapi Injil yang bagaimanakah yang diajarkan Yesus? Dari 27 kitab Perjanjian Baru, hanya sedikit yang dapat diterima sebagai perkataan Yesus. Umat Kristen bangga dengan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes, tetapi tak ada sebuah pun Injil Yesus. Dengan tulus kita meyakini bahwa segala sesuatu yang diajarkan Yesus berasal dari Tuhan. Itulah Injil, berita baik dan petunjuk dari Tuhan untuk Bani Israel.
Dalam seluruh hidupnya, Yesus tidak pernah menulis sebuah kata pun dan juga tidak memerintahkan seorang pun untuk melakukan hal tersebut. Injil yang dipergunakan saat ini adalah hasil pekerjaan tangan dari orang yang tidak diketahui namanya. Pertanyaan kita sebelumnya, apakah Anda menerima bahwa Injil adalah firman Tuhan? Pertanyaan tersebut benar-benar menantang. Penanya tidaklah hanya sedang mencari keterangan. Pertanyaan tersebut diajukan dengan semangat debat. Kita mempunyai hak untuk meminta dengan nada yang sama dengan mengajukan pertanyaan, Injil yang mana yang sedang Anda bicarakan? Ia akan balik bertanya dengan tidak suka, mengapa hanya ada satu Injil? Injil Katolik. Dengan memegang Douay, Injil versi Katolik Roma di tangan, saya bertanya, apakah Anda menerima Injil ini sebagai firman Tuhan? Pertanyaan terbaik bagi mereka karena perkumpulan Katolik telah menerbitkan Injil versi mereka dalam bentuk yang singkat dan membingungkan. Versi ini mempunyai bagian ekstra dari sejumlah versi yang beredar di pasaran saat ini. Penanya Kristen tersebut kembali bertanya, Injil apakah itu? Kenapa saya pikir Anda tadi mengatakan bahwa hanya ada satu Injil? Saya mengingatkannya. Ya, ia dengan ragu-ragu mengumam. Tapi versi yang mana? Kenapa? Apakah ada perbedaan? Saya kembali bertanya. Tentu saja, dan pendakwah profesional tentunya mengetahui hal tersebut. Ia hanya berpura-pura dengan pernyataannya tentang satu Injil. Injil Katolik Roma diterbitkan di Reims pada tahun 1582 dari terjemahan Injil berbahasa Latin Jerome dan diproduksi di Douay pada tahun 1609. Nampaknya versi Katolik Roma RCV, Roman Catholic Version, tersebut adalah versi tertua yang masih dapat dibeli sampai saat ini. Berlawanan dengan keantikannya, seluruh dunia Kristen Protestan termasuk cults menyalahkan RCV karena berisi 7 kitab tambahan yang dengan merendahkan dianggap kebenarannya diragukan, yaitu kepenulisan yang sepenuhnya meragukan. Sekalipun peringatan yang menakutkan terdapat di dalam Apokalips, yaitu kitab terakhir dalam RCV dinamakan Wahyu oleh Protestan, kitab ini diwahyukan. Jika seseorang menambahkan atau mengurangi sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Injil Wahyu 22:18-19. Tetapi siapakah yang peduli? Mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Umat Protestan dengan berani telah menghapus keseluruhan 7 kitab dari kitab Tuhan yang dibuang adalah kitab Yudit, kitab Tobit, kitab Baruk, kitab Ester, dan lain-lain. Injil Protestan. Ada beberapa hal yang dibicarakan Sir Winston Churchill berkaitan dengan versi Injil Protestan yang diautorisasi, yang juga terkenal sebagai versi King James. Versi Injil yang telah diautorisasi diterbitkan pada tahun 1611 dengan kehendak dan perintah yang mulia Raja James, yang namanya masih digunakan sampai sekarang. Para pengikut Katolik Roma yang meyakini umat Protestan juga memiliki kitab Tuhan yang sama dengan mereka, membantu dan bersekongkol dengan penjahat Protestan dengan memaksa para pemeluk baru membeli Injil yang sudah diautorisasi, yang merupakan satu-satunya Injil yang tersedia dalam 1.500 bahasa dari sedikit negara-negara maju di dunia. Mayoritas umat Kristen, Katolik, dan Protestan menggunakan versi yang diautorisasi atau sering disebut dengan King James Version. Penghormatan yang tinggi. Sebagaimana yang dikatakan Sir Winston Churchill, Injil ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1611 dan kemudian direvisi pada tahun 1881. Setelah direvisi kembali pada tahun 1952 menjadi versi standar yang telah direvisi. Injil tersebut direvisi lagi pada tahun 1971. Lihatlah opini dunia Kristen tentang Injil yang telah direvisi tersebut. 1. Versi terbaik yang telah diterbitkan dalam abad sekarang. Sumber surat kabar Church of England. 2. Terjemahan yang secara keseluruhan terbaru karya para sarjana termasyhur. Sumber tambahan literatur Times. 3. Karakteristik terbaik dari versi yang telah diautorisasi yang dikombinasikan dengan keakuratan terjemahan yang baru.
sumber Life and Work. 4. Terjemahan yang paling akurat dan dekat dengan aslinya, sumber The Times. Penerbitnya sendiri, Collins, dalam catatan pada Injil di akhir produksinya berkata dalam halaman 10, Injil ini adalah produk 32 sarjana dibantu oleh komite penasehat yang mewakili 50 golongan yang bekerja sama. Mengapa semua ini dibanggakan? Apakah agar membuat masyarakat yang mudah tertipu membeli produk mereka? Semua kesaksian ini meyakinkan pembeli bahwa ia sedang menunggang kuda yang benar ketika pembeli sedikit berharap untuk menungganginya. Paling laku di dunia. Tetapi bagaimana dengan versi Injil yang telah diotorisasi? Paling laku di dunia? Pada revisi ini, semua sales yang baik mengatakan beberapa hal yang bagus tentang hal itu. Pada halaman 3 Injil RSV, pada paragraf 6 bagian pendahuluan dinyatakan versi King James diterminologikan dengan alasan yang bagus sebagai monumen prosa Inggris yang paling mulia. Revisinya pada tahun 1881 mengekspresikan kekaguman terhadap kesederhanaannya, martabatnya, kekuatannya, ekspresi kebahagiaannya, irama musiknya, dan kebanggaan atas iramanya. Tidak seperti kitab lainnya, kitab ini masuk sampai pembuatan karakter individu dan institusi umum dari masyarakat berbahasa Inggris. Kita berhutang dengan hutang yang tak terbayarkan kepadanya. Dapatkah Anda, pembaca yang terhormat, membayangkan atribut yang lebih baik yang diberikan kepada kitab suci lebih dari yang di atas? Saya sebagai manusia tidak dapat. Biarkan pengikut Kristen saat ini meneguhkan diri mereka sendiri terhadap hembusan tidak enak dari para ahli hukum di kalangan agama mereka sendiri. Dalam nafas yang sama mereka mengatakan, versi King James telah mengalami kerusakan yang penting. Dan kerusakan ini begitu banyak dan serius sehingga memerlukan revisi. Hal ini langsung dari sumbernya, yaitu sarjana Kristen Ortodoks ternama. Para doktor teologi sekarang juga perlu memproduksi sebuah ensiklopedi yang menerangkan penyebab kerusakan yang penting dan serius dalam kitab suci mereka dan alasan menghilangkannya.